Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan tentang sejarah singkat tentang pondok modern, maka akan saya sampaikan tentang asal-usul daripada kata gontor menurut cerita orang dulu-dulu. Gontor itu adalah dari kata-kata gon, kotor. Kotor di sini maksudnya bukan kotor dari sampah, kemudian di sana sini banyak yang tidak bersih, tidak. Tetapi maksudnya kotor di sini adalah banyak penduduk gontor ini yang berbuat maksiat, yaitu molimo, seperti main judi, main perempuan, dan lain sebagainya. Itulah maksudnya kotor itu. Selanjutnya tentang sejarah Pondok Modern Gontor Ponorogo. Sebelum tahun 1926, yang mana Gontor ini didirikan oleh 3 bersaudara, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Pondok Gontor ini sudah ada dulu, yaitu namanya Gontor Lama, yaitu pada abad ke-18. Konon pada abad ke-18 di Ponorogo ini ada sebuah pondok yang besar, yaitu Tegalsari. Kurang lebih ada 2,5 kilo daripada Gontor. Kiainya yang masyhur namanya adalah Kiai Hasan Besari. Beliau mempunyai menantu yang namanya Sulaiman Jamaluddin. Beliau ini berasal dari Cirebon, dan oleh Kiai Hasan Besari ini diutus untuk mengembangkan Tegalsari ke Gontor dengan dibawahi santri sebanyak 40. Alhamdulillah, perkembangan Gontor juga makin berkembang pada periode pertama, yaitu dipimpin oleh Jamaluddin. Oleh Jamaluddin, Sulaiman Jamaluddin. Kemudian periode kedua yaitu kepada Kiai Arham Anom Besari. Pada periode kedua inilah Gontor ini mengalami kemajuan yang pesat. Kemudian dilanjutkan oleh periode yang ketiga, putra beliau yaitu Santoso Anom Besari, yaitu bapak daripada Trimurti yang mendirikan pondok modern Gontor ini. Ya. Pada periode yang ketiga ini, Gontor katakanlah surut, disebabkan karena memang kurangnya kaderisasi. Ditambah lagi, beliau Kiai Santoso Anom Besari ini wafat masih pada umur muda. Putra-putranya masih kecil, kemudian tidak ada saudara-saudaranya yang mampu untuk meneruskan Gontor ini. Katakanlah Gontor Lama, katakan macet pada periode yang ketiga itu, yaitu pada zamannya Kiai Santoso Anom Besari setelah wafat itu. Kemudian pada tahun 1926, Kiai Haji Ahmad Sahal beserta 2 saudaranya, yaitu Kiai Haji Zainuddin Fanani dan juga adiknya, yaitu Kiai Haji Imam Zarkasi, bertekad bulat untuk mendirikan Gontor, Pondok Modern Gontor, yang asal mula pondok tersebut dinamakan Pondok Darussalam Gontor. Kemudian oleh masyarakat diberi julukan yaitu modern, akhirnya menjadi Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1936 setelah KMI didirikan.
Alhamdulillah perkembangan Gontor dari tahun 1926 mengalami kemajuan sampai tahun selanjutnya, walaupun ada beberapa hambatan, di antaranya adanya peperangan Belanda dan Jepang untuk merebut Indonesia sekitar tahun 1942. Kemudian peperangan orang-orang atau pemuda-pemuda Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia menjelang tahun 1945. Ditambah lagi adanya pemberontakan PKI, yaitu peristiwa Madiun pada tahun 1948. Walaupun adanya beberapa peristiwa di negara dan di daerah kita ini, ternyata Gontor juga selalu berkembang, sampailah yang akan saya maksud, saya ingin menerangkan pada tahun 1963, pada waktu itulah saya masuk ke Gontor. Bersamaan pada tahun itu, Gontor ini telah menambah, yaitu pendidikannya dan pengajaran, yaitu membuka perguruan tinggi Darussalam, yang dulu namanya PTD, Perguruan Tinggi Darussalam. Kemudian dirubah menjadi IPD dan akhirnya sekarang menjadi ISID, Institut Studi Islam Darussalam. Kemudian saya ingin menyampaikan dan untuk menerangkan tentang bagaimana keadaan Gontor mulai tahun 1963. Memang itulah saya mulai masuk ke Gontor. Adapun sebelumnya itu saya tahu Gontor ini, tetapi saya belum masuk di Gontor. Dan dengar-dengar juga dari cerita-cerita. Tapi setelah tahun 1963 sampai sekarang ini, saya betul-betul berada di Gontor dengan secara penuh. Bagaimana Gontor pada tahun 1963? Dengan adanya beberapa kemajuan, di tahun-tahun itu masih sangat kurang, dan katakanlah sarana-sarana pendidikan dan pengajaran masih sangat sederhana. Tetapi itu semuanya tidak mengurangi sama sekali kesungguhan anak-anak di dalam belajar. Katakanlah seperti contohnya tentang MCK. Pada waktu itu pondok belum bisa memfasilitasi ataupun belum bisa menyiapkan kamar mandi, WC dan lain sebagainya. Maka santri-santri pada tahun-tahun itu masih banyak yang berkeliaran mandi di tempat-tempat orang kampung. Itu dari segi itu MCK. Kemudian dari segi yang lain, bangunan masih sederhana. Banyak bangunan-bangunan yang sifatnya masih darurat. Ada yang kelas itu betul-betul lantainya tanah. Lantainya itu tanah, ada yang sudah agak baik itu tegel. Itu dari segi pergedungan, masih banyak kelas-kelas yang sifatnya masih darurat. Apalagi kalau melihat daripada alat-alat sekolah, itu jauh lebih berbeda dibandingkan daripada sekarang. Seperti contohnya buku-buku yang dipakai di dalam belajar dan mengajar. Sangat sedikit sekali buku yang sudah dicetak. Seperti Tarikh Adab, seperti Tarbiyah, seperti Bidayatul Mujtahid, Fikih, seperti juga Balaghah. Itu semuanya masih anak-anak atau para santri itu menulis dengan tangan mereka sendiri. Yang buku cetak itu adalah hanya ustadz saja, atau beberapa santri, akhirnya diturun atau ditulis oleh santri-santri yang lain sebelum mereka mempelajari kitab-kitab tersebut. Itulah dari segi yaitu buku-buku atau alat-alat belajar itu masih sangat kurang sekali, belum banyak yaitu buku-buku yang dicetak. Kalau sekarang sudah banyak sekali, semuanya boleh katakan sudah tercetak. Tapi kalau pada waktu itu, buku-buku itu masih ada yang ditulis dengan tangan dan dengan stensil, ditulis dengan tangan,
kemudian diturun atau ditulis lagi oleh temannya, begitu berganti-ganti. Kemudian dari segi yang lain, dari penerangan. Penerangan sangat terbatas. PLN belum masuk pondok pada waktu itu. Yang ada adalah diesel dan waktu-waktu penerangannya itu dibatasi. Jadi kalau sore itu mulai jam 5:30, kemudian 10:30 dimatikan. Kalau pagi jam 3:30 itu dinyalakan, kemudian jam 6 dimatikan. Begitulah tiap hari. Adapun para santri semua itu diharuskan untuk memiliki lampu, namanya lampu teplok, yang minyak tanah itu. Jadi kalau sudah jam 11 malam, kalau mereka itu ingin belajar sampai sahirul layali lebih lanjut lagi, mereka itu menyalakan lampu teplok tadi. Begitu juga kalau ingin bangun sebelum jam 4 pagi, mereka juga akan belajar umpamanya, itu juga memakai lampu teplok tersebut. Itulah dari segi penerangan yang berada di pondok ini. Termasuk fasilitas ibadah. Pada tahun sekitar 60-an sampai 70, tempat ibadah kita, masjid kita, yaitu Masjid Pusaka itu. Masjid Pusaka itu konon semenjak Gontor lama, bahkan sebelumnya, yang umurnya sampai sekarang sudah kurang lebih 270 tahun. Nah, hanya muat berapa masjid tersebut? Maka masjid tersebut diberi sebangsa teras gitulah, sampai di bawah pohon asam dan sampai di pendopo itu. Jadi tiap maghrib mereka itu sholat di tempat tersebut. Ya seperti itulah keadaannya. Adapun masjid Jami' pada waktu itu belum dibangun. Mulai dibangun itu mulai tahun 1970 dan diresmikan pada tahun 1975. Itulah. Pada tahun tersebut banyaknya siswa KM ini kurang lebih 1.500-an. Maka menjelang membuat masjid yang mana beliau Kiai Haji Ahmad Sahal sangat kuat sekali untuk membuat masjid yang bisa menampung semua santri, maka cita-cita beliau pada waktu itu hendaknya pondok ini memiliki masjid yang bisa menampung santri sebanyak 2.000. Ternyata dibuatlah masjid yang seperti itu diperkirakan yang di atas itu cukup untuk santri sebanyak 2.000. Karena sebelum membuat masjid tersebut, santri Gontor ini hanya sebanyak kurang lebih 1.500. Itu pun sudah pada tahun 1960. Sebelumnya itu kurang lebih 1.000 dan jauh lagi itu kurang daripada 1.000. Itulah daripada sarana beribadah. Jadi katakanlah beberapa sarana di pondok ini pada tahun kurang lebih 1960 sampai 1970 itu masih sangat sederhana sekali. Entah itu dari MCK, entah itu dari alat belajar mengajar, entah itu dari penerangan dan juga daripada tempat beribadah, itu masih sangat sederhana sekali. Tetapi perlu diingat bahwasanya dengan keadaan sarana yang ada yang seperti itu, katakanlah kalau dibandingkan daripada sekarang yang alatnya serba katakanlah sudah memadai, kejiddian atau kesungguhan santri di dalam belajar katakanlah tidak kalah. Saya kira inilah yang saya sampaikan sekilas tentang sejarah secara singkat Pondok Modern Darul Salam Gontor dan kegiatan-kegiatan, ya tidak secara mendetail, tapi hanya sepintas apa yang saya ketahui di tahun-tahun yang saya sudah menghayati dan masuk ke Pondok Gontor ini mulai pada tahun 1963 sampai 1969. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.